Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are fine, right? Okay, now I'm going to talk about necessity or obligation. Jadi hari ini Ibu akan membahas tentang necessity or obligation. Apa sih itu necessity atau obligation itu? Yuk kita simak ya. Sebelum Ibu membaca semua atau menjelaskan apa itu obligation, sebaiknya kalian siapkan peralatannya. Kalau memang misalnya ada hal yang harus dicatat, kalian siapkan buku tulisnya ya. Terus kemudian pulpennya juga, kalau mau record juga boleh, atau misalkan nanti nonton ulang juga silahkan. Nah, expressing obligation, apa sih itu? Bu, saya sering dengar apa sih itu obligation apa sih? Oke. Expressing obligation adalah, sengaja Ibu tuliskan dalam bahasa Indonesia, cara mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris. Itu namanya expressing obligation atau ungkapan. Ada models dan frasa yang biasa digunakan sebagai pengungkap kewajiban atau keharusan. Nah, apa itu modal? Karena harus tahu dulu nih, modal itu ada apa saja. Sebelum lanjut, ada apa saja di situ. Terus Ibu jelaskan juga satu persatu. Ini hanya sebagian, karena kita akan membahas tentang obligation itu. Maka Ibu cantumkan di sini hanya beberapa saja. Sebetulnya banyak. Modal diantaranya kalian mungkin sudah pernah melihat atau membaca ada beberapa model. Ya. Di sini ada will. We have known about will. Type 1 will, and second, would and can. Second, could, right? May, might, and so on. And some of them are must, have to, should, ought to, had better, you'd better. Nah, di sini masuk ke obligation. Kalau yang ini tidak termasuk karena nanti Ibu akan bahas satu persatu. Penggunaan it must, penggunaan have to, penggunaan should, dan penggunaan ought to, dan had better atau you better. Jadi untuk apa sih Bu? Terus kapan kita menggunakan kata must? Kapan kita menggunakan have to? Dan lain sebagainya. But you have to remember after models, you don't have to put in or second verb or third verb. Setelah modal itu nggak boleh cantumkan kata kerja kedua atau ketiga. So, they must be followed by verb 1. Ingat ya, jadi semua modal ini nggak boleh diikuti oleh kata kerja kedua, in, ataupun ketiga. Jadi harus kata kerja pertama. Misalnya contoh tentang will. For example, I will buy something out there misalnya. Saya akan beli sesuatu di sana atau di warung atau di mana. Nggak boleh bilang I will to, right? Nggak boleh tambah to, ya. Langsung saja kata kerja pertama. Kenapa Ibu menjelaskan ini dulu? Karena memang ini basicnya. Kamu harus tahu dulu penggunaan model setelah ini apa, ya. Terus Bu, boleh nggak? Saya pernah lihat ada be setelah will. Of course, itu beda lagi. Kalau mau ditambahkan di sini be, ini saya berbentuk pasif yang kemarin di materi 2 minggu yang lalu tuh. Kalian sudah mempelajari tentang pasif, ya, pasif voice. Ini menjadi will be, artinya akan di. Oke. Misalnya. Untuk pasif yang 2 minggu yang lalu yang materi yang sudah kalian pelajari, atau mungkin ada hal yang memang belum paham, itu nanti akan Ibu jelaskan kembali lebih dalam tentang what is passive voice, ya. Oke, nah sekarang lebih ke model penggunaan must. Oke, kita ke must dulu. Oke. Ingat ya, kita akan membahas tentang obligation atau keharusan. Oke, must. Kamu tahu kan must itu artinya apa? Must itu harus.
Must adalah modal verb dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan kewajiban. You have to underline kewajiban. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri si berbicara. Tahu kan maksudnya? Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Masih bingung? Langsung ke contoh saja. Must. Ya. Ini Ibu beberapa saja contoh penggunaan must. I must talk to my mother before I leave. Coba diartikan maknanya. I must talk to my mother before I leave. Kenapa di sini pakai must? Kenapa nggak pakai should? Kenapa nggak pakai have to? Karena must itu keharusan yang diminta oleh dari luar. Misalkan my mother. Jadi yang harusnya itu ya kewajiban yang kita harus lakukan, gitu ya. Makanya digunakan must, harus. I must talk to my mother before I leave. If I leave, so I must before I leave. If I leave, I must not talk to my mother, so my mother will angry. Gitu. Ya, jadi ada keharusan diberikan oleh ibu ke next. You must leave now. Kamu harus pergi sekarang. Jadi ada yang diharuskan dari luar. Oh ya, maksudnya. Okay. Guests must report to staff before using facilities. Keharusan yang memang kewajiban atau keharusan yang sudah ditetapkan misalkan di sebuah kantor gitu ya, atau di sebuah gedung. Guests must report to staff before using facilities. Kalau tidak, itu ada sesuatu, mungkin ada sanksinya. All students must participate in extracurricular activities. Nah, ini juga sebuah keharusan yang sudah ditetapkan misalnya di sebuah sekolah. Jadi semua siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kita geser dulu Mas ya. Sekarang have to. Bu, have to itu kan Mas juga, yes. Tapi kapan kita menggunakan have to? Right, have to, okay, digunakan untuk menyatakan keharusan yang datangnya dari luar. Dengan kata lain, situasi tertentu, orang lain atau aturan luar lah yang menciptakan keharusan. Oke. Misalnya di sini langsung contoh, I have to wear uniform at work. I have to wear uniform at work. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi tuh I must talk to my mother before I leave. Ingat ya. I must talk to my mother before I leave. Dengan I have to wear uniform at work. Ya. Kemudian yang kedua, Rita has to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan tugasnya sebelum hari Jumat. Berarti kalau setelah hari Jumat, itu nggak boleh dikumpulkan. Misalnya seperti itu, ada sanksi. I will have to wake up early tomorrow. Besok saya akan harus bangun pagi. Atau besok ya. Artinya besok harus dijadwalkan. Kalau nggak bangun pagi, saya akan terlambat. Untuk pasnya, they have to present their ID cards to borrow books. They have to present their ID cards to borrow books. Dulu, ini kan udah pas ya, udah berlalu. Dulu mereka harus menunjukkan satu tanda kemenangan mereka untuk meminjam buku. Keharusan yang harus dilakukan oleh si peminjam buku. Beda ya antara must dengan have to. Okay, next. Nah, sekarang should. You know should? Ya, good. Should itu seharusnya. Beda ya antara harus dan seharusnya. You should. It is less strong. Underline, less strong. Kurang kalau must itu keharusannya mungkin kalau presentasi itu lebih ke 80%, kalau should itu 50%. Kamu boleh lakuin, boleh enggak? Should seharusnya. Lebih ke advice sebetulnya.
di sini ya. It is used to give advice, nasihat. Kamu boleh lakukan, nggak pun nggak apa-apa. Akibatnya kamu sendiri yang merasakan. Ya, to say what's the right or wrong thing to do. To say what's the right or wrong thing to do. For example, you should work less. The government shouldn't increase the price of gasoline. Nah, di sini kalau pakai not ya tinggal disingkat saja shouldn't, yang artinya should not. Ini you should work less. Okay, misalnya you should study hard. Kamu seharusnya giat belajar. Kalau kamu mau mendapatkan nilai yang bagus, should. Tapi kalau must, you must study hard. Kamu harus. Nah itu udah kewajiban, kita harus melakukan itu. Tapi kalau should, ya enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi lebih ke advice, nasihat. Next. Nah, O2. Bacanya apa sih, Bu? Apa GH? Ibu pernah ya dulu sering kali, pertama kali. The first time I met you, I ever said it. If you find GHT atau GH itu nggak usah dipaksain G gitu, enggak ya. Gue paling suka kalau kalian lebih praktis lagi ke pronunciation-nya. Ini nggak usah diucapkan aug, nggak gitu juga. Dihapus augnya langsung ke T aja. O2 ya, diulang di praktis di rumah. O2. It means situation. It means situation. O2 situation. Beda nggak sih Bu dengan advice? Yes. Advice is a good situation, maksudnya lebih ke nasihat, positif banget, tapi kalau situation ke saran. Beda tipis ya antara nasihat dan saran. Tapi lebih ke situation. You should do something but you don't have to do. Ya, and underline. You should do something but you don't have to do it. Tahu kan maksudnya? We ought to clean the house tonight. We ought to clean the house tonight. You ought to be diligent to study. You ought to be diligent to study. Ought to, di sini kamu boleh garis bawahi atau nanti kamu coret-coret lagi, kamu banyak cari contoh lagi, boleh nanya langsung nanti ke Ibu. We ought to clean the house tonight. Keharusan, saran atau yang harus dilakukan, tapi nggak wajib banget, enggak. Jadi nggak ada keharusan kayak tadi apa itu menggunakan have to or must. Kalau kamu mau bilang must, you have to, kamu harus. Kalau enggak, ya nanti ada akibatnya. Tapi kalau ini lebih ke saran saja. You ought to, kamu sebaiknya, kamu seharusnya bersihin kamarnya atau rumah ini nanti malam, bersihin ya. Kalau kamu lagi males ya, you say that I can't gitu, saya nggak bisa. Ya nggak apa-apa juga. You ought to be diligent to study, ya itu pilihan. Ini hanya sebuah saran saja. Lebih ke saran ya. Kamu harus jadi lebih rajin lagi. Kamu harus rajin dan belajar. Kalau males-malesan ya silakan. Itu terserah kamu, nanti nilai pun akan mengikuti yang rajin dan yang tidak, gitu ya. Next. Nah ini Ibu paling suka, sering menggunakan kata ini, had better or you'd better. Kamu gak usah bingung dengan menggunakan you'd ya, atau menggunakan membaca kata better. Penggunaan better, you'd better itu dalam pengucapan boleh kamu kiblatnya ke British atau ke Americans, up to you. Tapi kalau untuk mengucapkan better biasanya kalau Ibu tidak better banget, jadi tag-nya nggak ditekankan, lebih ke better, had better. It is mostly used as an advice. Nah ini kalau tadi suggestion-nya, presentasinya mungkin agak kurang dari better. Kalau ini mostly used as an advice, nasihat. Yang memang kalau nggak
diikuti nasihat itu, maka kamu akan ada akibatnya. Walaupun itu pilihan, ya. For example, you'd better take an umbrella because it's raining. Gitu ya. Kamu sebaiknya bawa payung, kalau nanti kamu hujan. Walaupun itu pilihan, tapi itu nasihat yang benar-benar mostly you say an advice dalam sebuah nasihat itu sering menggunakan dan lebih baik menggunakan had better atau yet better. He'd better not be confused with this problem. Kenapa ibu ngasih contoh hanya 2 di sini? Kamu bedakan. He'd better not to be confused. Di situ ada polanya be plus complement. Okay. Complement di sini confused. Had better be, ya. Had better plus be and complement. Confused. Dia sebaiknya nggak bingung dengan masalah itu. Maksudnya gitu. Dengan kata sifat ya, bingung. Atau tambahkan lagi misalnya contoh lain ya. Kamu seharusnya tidak grogi. You'd better not be nervous. Nah ini complementnya nervous. Nervous, confused, and so on ya. Dan lain-lain di sini kalian harus tahu dulu nih kata sifat, ya. Dari situ nanti bisa menggunakan kata had better be. Kamu tidak sebaiknya misalnya berisik, ya. You'd better not be noisy. Jadi ditambahkan be before noisy. Oke. Sampai di sini kira-kira kesempatan nggak ya? Kira-kira dipahami nggak ya? Oke. Kita ibu simpulkan ya. Untuk yang kalau memang kesempatan ibu akan terlakukan lagi kesimpulannya tentang application. Bu, bagaimana sih ketika kita mau mengucapkan atau membuat kalimat keharusan? Apa yang harus saya siapkan? Apa yang harus saya pelajari? Penggunaan kata apa? Yang pertama tadi menurut tadi ya. Lalu tadi you have to remember don't put in or second verb. That's verb 1. Terus yang kedua, ingat ya, penggunaan kata perbedaan antara must dan had to. Kemudian di sini ada should, ada ought to, and better. Had better. Yet better. Nah, harusan di sini. Ya, jadi sekarang kamu sudah tahu kapan menggunakan must, kapan menggunakan have to, kapan menggunakan should, dan kapan menggunakan ought to dan better. Di sini ada perbedaan. Bu, kalau misalkan saya pernah lihat sering juga menggunakan kata don't have to. Di sini ada perbedaan penggunaan don't have to versus mustn't. Mustn't itu must not ya. Mustn't itu singkatan dari must not, jadi disingkat saja. Jadi kalau apa sih perbedaan antara don't have to dan mustn't? Kalau don't have to itu bukan suatu keharusan. You are not required to do if you don't want. Kamu tidak boleh melakukan itu jika kamu tidak ingin. Jadi lebih ke dilarang. Ya, jadi contohnya misalkan you don't have to drink it. Kamu nggak boleh minum itu atau dilarang, gitu ya.
Jadi don't have itu digunakan untuk membuat kalimat larangan. Ya, you don't have to drink it. Bukan kamu tidak harus. Karena tadi kan sudah tahu nih, have to itu katanya harus. Tapi kalau ditambah don't itu jadi dilarang. You don't have to drink it. Kamu nggak boleh minum itu atau dilarang. Soalnya minum itu beracun. Itu pakai. The second, you don't have to come to that party. You don't have to come to that party. Kamu dilarang datang, nggak boleh datang ke pesta itu. Soalnya kan kamu belum gak diundang, begitu ya. Jadi dilarang, boleh. You don't have to tell them. Nah, contoh lain, kalau ada orang bilang, hey, you don't have to tell them. Berarti kamu memang nggak boleh, kamu dilarang menceritakan kepada mereka, ya. Next, untuk yang itu tadi don't have to ya. Sekarang mustn't. Mustn't itu negative obligation. Lebih ke it's prohibited or it's not allowed atau tidak diperbolehkan. Ya, you mustn't drink it. Kamu tidak diperbolehkan minum itu. Tapi kalau kamu mau ya silakan. Beda ya antara you don't have to drink it dengan you mustn't drink it. Beda kan? Beda. Penulisannya beda, tetap maknanya pasti beda. You mustn't step the grass. Kamu tidak seharusnya menginjak rumput itu. Kalau mau menginjak, ya udah silakan. Tapi tidak diperbolehkan. You mustn't smoke here. You are not allowed smoke here. Kamu tidak diperbolehkan untuk merokok di sini. Dilarang. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya, kalian ngerti penggunaan obligation tadi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan nanti next time I will explain all about models, and I will explain about how to say and how to write application in the right sentences. Okay, class, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.